1. Saya Selvi Engla Julianti SPD dari SMA Negeri 13 Sijunjung. Saya Gustin Azia SPD dari SMA Negeri 10 Sijunjung. Dan saya Sri Anissa Putri SPD dari SMA Negeri 10 Sijunjung. Kami akan melaksanakan praktik coaching dalam rangka supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat siang Ibu Gustin, sehat? Siang Ibu Selvi, sehat. Ibu Selvi sehat? Alhamdulillah. Baiklah Ibu Gustin, pada kesempatan kali ini saya akan menjadi observer atau pengamat dari proses percakapan coaching Ibu dengan Ibu Sri Anissa Putri, betul? Iya Ibu. Oke, sebelum kita masuk kepada pengamatannya, saya ingin bertanya beberapa hal Ibu. Boleh Ibu? Boleh Ibu. Yang pertama, kira-kira Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Dari yang saya ketahui ada 3 kompetensi yang harus dikuasai. Yang pertama yaitu adanya keberanian, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Oke, baiklah. Dari 3 kompetensi itu, kira-kira secara spesifik kompetensi yang mana yang ingin Ibu untuk saya amati dulu? Baiklah Ibu, dari 3 kompetensi tersebut saya mungkin ada 2 kompetensi yang saya ambil, di mana 2 kompetensi itu yang pertama yang akan saya minta diobservasi yaitu lebih memberikan pertanyaan bobot dan mendengarkan secara aktif. Berarti 2 kompetensi yang ingin Ibu saya amati yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira sebelum kita mulai proses coaching Ibu nantinya, menurut Ibu, penilaian Ibu sendiri terlebih dahulu terhadap apa yang akan Ibu lakukan ini, kira-kira bagaimana, Bu? Apakah Ibu merasa bisa untuk memberikan pertanyaan yang berbobot atau bagaimana dengan mendengarkan aktif? Saya sebenarnya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot yang lebih detail jawabannya dan memberikan beberapa aktif dengan mendengarkan lebih konsentrasi Ke depan. Oke, sebelumnya kira-kira terakhir pertanyaan saya, Bu, harapan Ibu terhadap proses ini atau boleh dibilang indikator ketercapaian terhadap proses ini kira-kira menurut Ibu apa, Bu? Pencapaian ini yang saya berharap coaching bisa menemukan solusi yang terkait dengan diri dan yang kedua coaching itu nanti bisa lebih leluasa menceritakan permasalahan yang ada pada dirinya dengan lebih luas dan lebih keterbukaan. Baiklah, dari percakapan tadi dapat saya simpulkan bahwa Ibu ingin saya mengamati 2 kompetensinya yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Indikator ketercapaiannya yaitu coaching bisa menemukan sendiri solusinya, kemudian yang kedua coaching bisa leluasa menceritakan permasalahannya secara terbuka kepada Ibu. Benar Ibu? Benar, Bu. Oke, baiklah Ibu, nanti selama Ibu melakukan proses coaching, saya akan mengamati bagaimana 2 kompetensi itu berjalan dan izinkan saya untuk mencatatnya. Apakah Ibu bersedia? Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya silakan Ibu memberikan praktek coaching bersama Ibu Sri Anissa Putri. Hai Bu Dika. Hai Bu Tin. Selamat sore. Selamat sore juga Bu Tin. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Tin. Bu Tin bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat seperti yang Ibu bisa lihat sendiri. Begini, mengenai percakapan kita yang kemarin Ibu Anissa kan ingin bertemu juga sama saya.
bersemangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini saya sudah melakukan berbagai metode ya Bu Tin ya, tetapi rasanya masih belum efektif begitu. Jadi masih ada siswa yang tidak bersemangat dan rasa sering keluar masuk begitu Bu, ketika jam pembelajaran saya. Jadi Bu Anissa selama ini ternyata sudah efektif rasanya ya untuk mengajar, tapi masih ada beberapa anak yang masih izin keluar masuk. Berarti apakah Ibu Selvi, apakah Ibu Nisa selama ini sudah menerapkan beberapa hal di dalam pembelajaran Ibu? Sudah Bu, saya sudah menggunakan beberapa metode pembelajaran, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Maksudnya di sini saya sering menggunakan media seperti PowerPoint yang menarik, dan sering juga memutarkan video motivasi di awal pembelajaran. Tetapi rasanya itu masih kurang begitu Bu Tin. Jadi siswa saya ini masih kurang bersemangat begitu mengikuti pembelajaran saya. Baiklah, jika seandainya selama ini Ibu merasa ada yang kurang dalam metode baik sudah memberikan motivasi, memberikan video pembelajaran beragam bentuk daya tarik untuk agar siswa tersebut lebih menarik dalam pembelajaran itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kira-kira jika direntangkan pada angka, pada skala berapa Ibu rasanya sekarang berada di posisi angka berapa jika ditempatkan posisi dalam bentuk metode yang sudah Ibu ajarkan? Kalau saya skalakan ya Bu ya, sekarang itu saya berada pada skala 5, baru skala 5. Dan harapan saya itu minimal saya sampai pada skala 8 atau 9. Tapi Ibu selama ini rasa-rasanya sudah memberikan metode dalam pembelajaran itu pada angka 5, dan harapan yang Ibu inginkan itu pada harapan di angka 8. Nah, jika Ibu menginginkan dari angka 5 ke angka 8 itu ada pergeseran, hal apa saja yang ingin Ibu lakukan dan perencanaan apa yang Ibu lakukan ke depan? Saya berencana akan melakukan pertama tentu saya mencari tahu dulu permasalahan apa sih yang terjadi dengan siswa saya, kenapa siswa saya tersebut merasa tidak semangat saat belajar dengan saya. Nah, kemudian setelah itu nanti saya akan menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari siswa tersebut. Mungkin selama ini saya hanya menggunakan PPT. Mungkin saya harus belajar yang lain lagi Bu, misalnya ada speakingnya, ada TK-TK juga, untuk memancing siswa tersebut supaya fokus untuk menerima pembelajaran dari saya. Berarti Ibu harapannya ke depan dari yang tadi Ibu bilang lewat media, Ibu lebih mengenal lagi medianya dengan speaking seperti itu, agar anak-anak itu lebih relax ya. Seperti tugas yang biasa ini langsung kita pembelajaran kata Ibu tadi, berarti Ibu mengasah ke anak dalam bentuk TK-TK, tetap dalam pembelajaran metode bahasa Indonesia. Mungkin itu seperti itu ya. Bagus sekali Ibu, semoga dengan bentuk metode yang Ibu ajarkan ke depan dan harapan-harapan Ibu ke depan itu, semoga Ibu bisa lebih bervarian dalam mata pelajaran Ibu, memberikan ragam bentuk pembelajaran yang baru seperti yang Ibu inginkan itu. Semoga ke depan bisa Ibu berjalan sesuai dengan perencanaan dan harapan yang Ibu bilang tadi, anak-anaknya bisa lebih menarik dan lebih tenang di dalam ya, seperti itu ya Ibu membicarakan di awal. Semoga nanti setelah saya lakukan beberapa pertanyaan lagi, ketika kita bertanya lagi, semoga nanti Ibu bisa lebih rileks dan lebih berbicara. Ternyata apa yang Ibu jadikan sebuah permasalahan itu sudah Ibu lakukan dan sudah Ibu jawab sendiri dengan hal
Ibu bisa bertemu saya lagi, mungkin hari sudah sore ya Ibu. Saya pulang dulu, perencanaan yang baik, semoga sukses ya Bu Nisa. Baik, terima kasih Bu. Iya Bu Nisa, selamat siang. Dah. Baiklah Ibu Gustin, tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu bersama Ibu Sri Anissa Putri. Tadi kita ulang lagi, Ibu ingin saya mengamati 2 kompetensi, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Benar begitu Ibu? Ya. Sebelumnya menurut Ibu bagaimana performa Ibu tadi ketika Ibu mengcoaching Ibu Sri Anissa Putri? Ketika saya lagi mengcoaching Bu Sri Anissa Putri, di awal saya melakukan itu pertanyaan berbobot. Ada beberapa fase tahapan, tetapi ada sedikit kendala sepertinya yang saya rasa ya Ibu. Dan setelah itu menjadi pendengar aktif. Nah, setelah saya dengarkan dan saya lebih memahami apa sebetulnya yang terjadi di dalam Ibu Anissa. Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai demikian? Dikarenakan pada tahapan awal itu dia bisa memberikan penilaian pada diri sendiri seperti Bu Anissa dengan masalahnya sendiri. Selanjutnya apa yang membuat Bu Anissa merencanakan hal tersebut, dan dia ternyata memberikan beberapa alasan yang betul-betul alasan yang terkait pada masalah itu sendiri. Selanjutnya ketika Ibu Anissa menyampaikan beberapa hal, dan saya juga menangkap yang Ibu Anissa rasakan itu ternyata dalam beberapa menjadi dia bisa memberikan solusi kepada masalah Ibu Anissa itu sendiri. Sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Ibu? Baik Ibu. Oke, saya mengamati tadi pada saat Ibu memberikan proses coaching kepada Ibu Anissa, Ibu sudah melakukannya dengan baik. Konsep ceritanya sudah mulai nampak, tujuannya sudah ada, dan mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah nampak. Kalau boleh tahu permasalahan apa ya, kata Ibu, itu kan salah satu contoh bentuk pertanyaan berbobotnya. Tujuan sudah terlihat, identifikasi sudah terlihat, rencana identifikasi pun juga sudah terlihat. Bagaimana menurut Ibu mendengar penilaian saya ini? Terima kasih Ibu. Saya rasa seperti yang saya ucapkan di awal tadi, Ibu sudah bertanya apakah Ibu sudah melakukan. Ternyata hal yang saya rasakan betul apa yang Ibu nilai, tetapi ada beberapa hal mungkin saya berterima kasih kepada Ibu. Dalam beberapa tindak lanjut ke depan mungkin saya akan memperbaiki dari beberapa bentuk pertanyaan yang berbobot yang saya lakukan. Namun walaupun sudah baik, saya melihat bahwa diri Ibu itu memiliki potensi dalam memberikan proses coaching kepada baik rekan sejawat atau nanti di sekolah kepada murid. Tapi alangkah lebih baiknya dalam proses coaching itu benar-benar nampakkan alur tanggung jawabnya. Seperti misalnya bagaimana cara Ibu menyikapi tindakan-tindakannya, dengan siapa Ibu bekerja sama, bagaimana nanti kalau menemui hambatan. Kira-kira menurut Ibu bagaimana? Ya Ibu, terima kasih masukannya, saran yang membangun sekali Ibu. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Iya, pada tahap saya lagi pada coaching dengan Ibu Sri Anissa tadi Ibu, saya itu memang ada beberapa hal yang mungkin saya tidak menyampaikan dan tidak disampaikan dalam beberapa catatan, yaitu bertanya dan seperti Ibu ajukan tadi, saya lupa seharusnya memberikan sebuah pengamatan dan langkah-langkah ke depan beserta dengan siapa Ibu Anissanya menyelesaikan persoalan tersebut. Berarti rencana tindakan selanjutnya Ibu akan mencoba mengcoaching rekan sejawat atau murid menggunakan alur cerita dan nampakkan tanggung jawabnya. Setuju Ibu? Setuju sekali Ibu. Oke, nah dari diskusi kita ini kira-kira
apa yang sudah terbayang yang akan Ibu ingin lakukan setelah ini untuk meningkatkan performa Ibu pada area ini? Pada tindak lanjut berikutnya, saya akan lebih detail seperti yang saya sudah sampaikan di awal, menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot pada rekan saya. Dalam pertanyaan berbobot itu mungkin saya akan lebih mendetail apa permasalahan dari toko inti masalah rekan saya tersebut. Begitu juga hendaknya nanti ketika saya berhadapan dengan si target itu siswa saya sendiri. Bagaimana saya agar tindak lanjut itu nanti menjadi sesuatu yang menarik oleh mereka yang ada di siswa. Bagus sekali ya Ibu, luar biasa. Terakhir sebagai closing statement, menurut Ibu kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Lewat sebuah proses dari saya menjadi coach dan coach dari teman saya, lewat Ibu sebagai supervisor saya sangat mendapatkan pengalaman yang berharga. Rasa terima kasih. Ternyata di dalam hidup memang membutuhkan beberapa bagian yang memang harus kita harus lebih melihat dan bersosialisasi, bahkan bertanya dengan rekan maupun kita mendapatkan target kita itu bukan dari diri kita sendiri, tapi bagaimana kita berrelasi dengan rekan kita dan apa yang kita harapkan ke depan. Belum tentu seperti apa yang kita inginkan, tetapi lewat masukan arahan dari rekan-rekan kita, ternyata apa yang kita target itu lebih bagusnya ke depan lewat seperti tadi. Nah Ibu, harapan saya ke depannya kita bisa mengembangkan kompetensi yang lebih baik lagi, dan hendaknya kita bisa menjadikan supervisi itu dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Terima kasih atas waktunya Ibu, saya harapkan ke depannya kita lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, semoga ke depan lebih saya bisa laksanakan metode ini. Semoga saya bisa melakukan Siang Ibu Selvi. Siang Ibu Lisa. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Selvi? Alhamdulillah sehat. Ibu Lisa bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Nah, baik, untuk ketemu ini apakah benar Ibu Selvi ingin saya supervisi? Iya, saya ingin untuk Ibu Alisa mengamati proses perjalanan coaching saya bersama Ibu Sufian. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan kepada proses coaching, nah di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Selvi. Apakah Ibu bersedia? Oke Bu. Oke. Baik, yang pertama ingin saya tanyakan, apakah Ibu ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi Ibu? Iya, benar Ibu. Saya ingin Ibu bantu dalam mengembangkan kompetensi coaching. Biasanya kompetensi coaching itu kan ada 3 Ibu. Kalau saya tidak salah, itu yang pertama present kader penuh, yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga memberikan tekanan yang berbeda. Oke, baik. Menurut Ibu, bagian mana yang perlu saya amati nanti pada proses coaching yang Ibu lakukan? Iya. Jadi karena saya mungkin baru belajar coaching, saya hanya ingin Ibu amati pada 2 kompetensi saja. Karena 2 kompetensi itu menurut saya agak kurang mampu, yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan tekanan yang berbobot. Berarti Ibu ingin saya amati pada bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan dan Benar, Ibu. Oke, baik. Dari apa harapan Ibu dari observasi nanti akan kita lakukan? Harapan saya dalam proses coaching itu Ibu amati saya yang pertama bisa mendengarkan coaching ini secara aktif, sehingga coaching ini bisa nanti menemukan solusinya sendiri. Yang kemudian yang kedua, dengan pertanyaan berbobot yang saya berikan kepada coaching, saya sebagai coach harapannya coaching ini benar-benar leluasa, terbuka untuk menceritakan permasalahannya yang mereka hadapi. Tujuannya apa Bu? Tujuannya agar si coaching itu sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahan itu. Kira-kira itu. Oke, baik.
itu sedikit pertanyaan ya Ibu Selvi ya sebelum langsung kepada Mbak Selvi. Nah baik, sekarang kita lanjut. Silakan Ibu Selvi lakukan proses coaching bersama dengan rekannya. Iya, terima kasih ya Ibu Anissa. Selamat sore Ibu Gustin. Selamat sore Bu Selvi. Nah, yang kelihatannya ada masalah Ibu Gustin. Bu Selvi, seperti yang saya bicarakan sebelumnya, Selvi, saya kesini berkesan sama Selvi. Oh ini berarti kalau bisa saya bertanya, mungkin izin dulu kesahkan dan Ini kan saya maunya siswa saya itu dalam pembelajaran seni rupa, saya ingin siswa itu menjadi anak-anak dalam mendesain ragam bentuk karya dan ulang maupun dalam bentuk seni rupa modernnya. Jadi tujuan Ibu akan betul besar ini harapannya Ibu bisa menemukan solusi bagaimana cara siswa Ibu ini bisa mengenal atau seni rupa atau bisa Menjadi anak yang kreatif menjadi anak yang mendesain kreatif ragam. Kalau boleh saya bertanya, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dalam meningkatkan kreativitas anak-anak Ibu dalam pembelajaran ini? Kemarin Ibu pada semester kemarin ya Ibu, saya sudah menerapkan perencanaan awal. Saya sudah memberikan teori yang lengkap pada siswa. Yang kedua, saya sudah memberikan bentuk dari ragam video untuk apresiasi mereka. Saya berikan lewat tampilan cuplikan video. Yang ketiga, saya sudah mengarahkan siswa saya untuk bagaimana berkreativitas itu lewat daur ulang barang-barang bekas maupun yang baru dimodifikasi menjadi sebuah karya yang lebih menarik dan unik. Dan pas terakhir saya melihat hasilnya masih daur ulang itu masih mentah, belum menjadi daur ulang yang lebih bagus, masih baku istilahnya seperti itu. Berarti yang sudah dilakukan ya bahwa bagaimana itu memberikan apresiasi berupa video dan bagaimana Ibu meminta Ibu memperhitungkan barang bekas atau barang baru untuk menjadi sebuah jalan, namun hasilnya belum sempurna. Kalau boleh saya tahu, jika Ibu bisa mengukur kemampuan Ibu dari 1 sampai 10, kira-kira sekarang Ibu berada di posisi mana?
dan kerjasama kelompok dari tim anak kelas yang tingkat itu saya rasa tidak perlu saya mengarahkan lagi karena mereka sudah berada di fase tahap tingkat lanjut untuk pengenalan media sosial. Berarti Ibu mau sarankan artinya 90% anak-anak itu kreatif dalam memberikan cerita baik itu dalam masukan atau barang baru menjadi barang-barang yang bermodifikasi. Ya, dimodifikasi. Oke. Menurut Ibu kira-kira apa itu untuk meningkatkan skala tersebut? Karena saya Ibu ke depannya mungkin saya mengarahkan kalau kemarin mungkin saya mendesainnya supervision atau dari kantong asoy yang saya targetkan anak itu hanya berkarya asoy saja. Nah, pada tahap sekarang mungkin saya bertanya dulu kepada siswa sebelum materi saya bertanya, coba kalian maunya seperti apa? Nah, berkaryanya adakah yang memodifikasi dan adakah yang membuat ulang barang bekas. Jadi saya bisa mengelompokkan keinginan. Yang kedua, saya lebih membebaskan apa-apa saja bahannya, tetapi yang bisa memang setingkat dan setara dengan jurusan SLTA yang sekolah menengah atas. Dan yang ketiga, jika saya sudah melakukan seperti itu, mungkin saya lebih detail dalam pengamatan observasi setiap pekerjaan kelompok tersebut. Dan mungkin tidak lupa saya memberikan pengarahan, bukan hanya melihat dan memantau saja. Mengarahkan siswa itu kalau seperti ini nanti apakah nanti seperti ini hasilnya yang kali ini. Dan selanjutnya jika sudah pada finishing saya juga akan lebih memantau lagi, tidak melepaskan finishing itu pada hasil akhir mereka, tapi saya juga lebih memantau apakah di finishing yang mereka inginkan nanti langkah-langkahnya mereka kerjakan ada yang salah. Saya hanya memberikan pengarahan lewat pengelompokan yang seperti itu. Mungkin seperti itu Sofi. Ada lagi Bu? Jika seandainya hal seperti itu ada pengelompokan itu sudah selesai nanti kerja kelompok mereka saya amati dan saya beri kesempatan. Ini masih kurang, apakah masih Ananda mau memperbaiki? Karena masih ada waktu, Ibu akan menerima minggu depan. Jadi rencana Ibu yang pertama adalah Ibu tanya dulu kepada anak sampai dengan kalau dahulu mungkin Ibu menyamaratakan semuanya dengan kata resek, berarti yang pertama Ibu tanya dulu anak ini hobinya di mana? Iya. Kemudian yang kedua Ibu akan memberikan pembagian kelompok dan memberikan pengawasan. Oke, menurut saya itu sudah bagus. Dari 4 strategi rencana yang akan Ibu lakukan, kira-kira apa rencana yang pertama yang akan Ibu eksekusi? Kapan akan Ibu lakukan? Nah, pada perencanaan tahap awal sebelum saya menanyakan dari apa yang menjadi keinginan dan kreativitas mereka di mana lewat sebuah ilmu teori di awal pembelajaran. Nah, di sana saya akan memberikan contoh yang pada fase di awal pas semester kemarin saya mencetak kembali. Jadi setelah mereka melihat, maka mereka tidak hanya kalau saya maunya bikin ini. Nah, selama ini mereka video saya mau bikin ini dan saya asal dulu. Coba ambil barang-barang yang ada di sekeliling. Mau dibikin seperti apa? Nah, mungkin saya lebih detail bisa melihat kemampuan siswa untuk mendaur ulang barang bekas yang sederhana di sekeliling mereka secara tidak sadar. Berarti perencanaan yang akan Ibu saya pertama yaitu coba lihat dulu barang-barang sekitar. Nanti apa yang bisa mereka eksekusi, mereka ulang menjadi satu barang seni yang bernilai seni begitu. Nah, kira-kira apa saja yang Ibu butuhkan itu benar-benar Dalam proses ini yang terpenting itu konsentrasi kemampuan dasar anak yang harus mendetail pada kreativitas seorang anak. Yang kedua itu yang tentunya fasilitas di sekolah maupun kelompok mereka nanti. Terus yang paling tidak lupa itu adalah dukungan dari pihak sekolah, baik dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan rekan-rekan, karena nanti akan mengganggu setiap mata pelajaran setelah maupun sebelum mereka, karena nanti akan ada sampah, akan ada segala macam. Dan selanjutnya itu kerjasama antara siswa-siswa tersebut, begitu juga dengan saya. Jika tidak selesai saya harus bekerjasama dan bagaimana mengarahkan mereka ke depan agar tercapai pembelajaran itu bisa selesai.
berarti yang kedua dia akan melakukan yaitu akan dibutuhkan konsentrasi anak. Kemudian yang kedua berkomunikasi baik dengan guru sedari mengajar ibu atau sebagai guru agar nanti guru itu bisa memahami anak ini sudah membuat kerajinan. Kemudian juga berkomunikasi dengan ibu. Nah, jika semua itu sudah dilakukan, namun terkadang terdapat hambatan. Kira-kira menurut ibu sektor pertanian ini apa? Jika dalam target saya memberikan target 4 minggu, mulai dari tahap perencanaan dari teori sampai hasil mereka mendapatkan, jika terkendala nanti saya akan berusaha yang pertama kalinya saya mencoba bertanya kepada rekan saya. Setelah rekan saya melihat di awal pembelajaran dan setelah pembelajaran, pasti mereka akan melihat anak ini seperti ini lain. Mungkin saya akan bertanya ke rekan. Setelah pada rekan nanti akan saya tanya setelah itu ke siswa. Setelah ada dua itu dan saya nanti akan bertanya juga ke unsur-unsur pimpinan. Mungkin mereka akan lebih bisa memberikan jalan keluar dan solusi. Berarti di sini ibu nanti kalau mengambil kesempatan yang pertama ibu berkomunikasi atau bertanya nih kepada mereka yang mengambil mata kuliah sama. Kira-kira kalau masalahnya seperti itu apa yang akan terjadi? Ibu ibaratnya berbagi pengalaman. Nah, bagaimana ibu untuk menindaklanjuti bagaimana yang akan tercapai itu? Tindak lanjut yang akan saya lakukan yang pertama yaitu melihat hasil dari pekerjaan siswa tersebut. Setelah ada hasil saya amati dan saya telaah dan saya juga bisa dengan rekan tadi dengan hasil yang seperti demikian rupa apakah bisa dimanfaatkan oleh kehidupan dan lingkungan sekolah terutama pada pribadi anak. Jika seandainya itu berhasil, saya lanjutkan lagi untuk fase berikutnya. Jika tidak, bagaimana lagi nanti agar kolaborasi antara siswa, antara guru dan rekan-rekannya dengan teman sejawat siswa tersebut, bagaimana memunculkan ide-ide baru lagi dari anak. Dari percakapan kita tadi, bagaimana? Apakah ibu Mega atau masih terkendala dengan persoalan kolektif bersama atau bagaimana? Di awalnya saya ya sibuk agak lesu, tapi setelah berdiskusi dengan ibu, ternyata apa yang saya permasalahkan itu ternyata timbulnya mungkin baik dari diri saya maupun siswa tersebut. Ternyata hanya perencanaan yang akan kita tegaskan ke depan dan bagaimana kolaborasi kita. Saya merasa senang sekali berarti ternyata permasalahan yang timbul itu sebetulnya bagaimana cara kita ke depannya lagi. Rasanya senang sekali, nyaman dan ternyata ide-ide itu akan saya coba dan akan saya terapkan nanti ke depan ibu. Saya sangat lega. Terima kasih atas jawaban ibu. Harapan saya jika ibu memberikan target 4 minggu pada
dengan yang pertama itu bagian mengajukan pertanyaan tersebut, itu bagian tujuan sudah terlihat, kemudian identifikasinya juga sudah terlihat, kemudian rencana identifikasi juga sudah terlihat, dan bagian tanggung jawab juga sudah nampak. Jadi untuk bagian mendengarkan aktif itu saya lihat ibu sudah mendengarkan dengan aktif gitu. Nah, kemudian buktinya jawaban dari kunci tersebut bisa ibu ulang kembali sebagai penegasan gitu ya. Bagaimana pendapat ibu mendengar hasil dari mungkin dari kedua kategori tadi ya biasanya sudah nampak, namun mungkin ada perlu lagi yang bisa dikembangkan itu dengan menyentuh memberikan sentuhan gitu, menyentuh, memegang pundak misalnya coachnya supaya coach tersebut lebih terbuka dan mau menceritakan sebetulnya apa permasalahan yang dihadapi, kemudian bagaimana solusi yang dia temukan begitu. Mungkin itu sedikit ya bisa ya yang perlu dikembangkan. Kemudian apa tindak lanjut yang Seperti hasil pengamatan Ibu Anissa tadi, berarti untuk selanjutnya pada proses coaching saya dirawat kemudian murid, berarti saya akan menjelaskan beberapa sentuhan agar coaching saya ini bisa leluasa dan terbuka sekali dalam memberikan permasalahannya, dan mungkin dan juga coaching ini beranggapan bahwa saya sebagai coach hadir 100% untuk mendengarkan masalah ini. jadi semoga proses coaching berikutnya Ibu Selvi bisa lebih baik lagi ya. Kemudian sebagai penutup ya Ibu Selvi ya, dari bincang-bincang kita ini proses supervisi yang sudah saya lakukan apa yang Dari proses coaching ini saya menemukan bahwa proses coaching itu yang sebenarnya melihat kondisi dan suasana yang betul untuk meng-coaching seorang coaching. Tujuannya apa? Tujuannya agar coaching ini lebih luasa dan terbuka untuk menceritakan permasalahannya dan mampu untuk melayani solusi tersebut. Dan juga sebagai seorang coach, boleh menganggap coaching kita ini lebih rendah dan lebih berbeda. Kita tahu bahwa konsep dari coaching itu adalah coach dan coaching perusahaan, begitu. biasa sekali ya bisa melihat baik dan semoga proses coaching itu dilakukan dengan baik ya. Tapi dari saya kami Selvi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari proses coaching yang telah Ibu Selvi lakukan. Mungkin kami sudah sore ya Bu Selvi ya. Nah, saya mohon pamit untuk pulang ya Bu. Kembali di lain waktu. Sampai ketemu Bu Nisa, terima kasih banyak. Selamat sore Bu Nisa. Iya. Selamat siang Bu Tin. Selamat siang Bu Nisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nisa. Alhamdulillah ya Bu Tin ya. Iya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin melalui telepon dengan saya, Iya. dari ekspresi Ibu berbicara kepada saya, seperti Ibu sedang ada permasalahan. Apakah benar? Iya Bu Nisa, sebetulnya saya punya masalah sedikit. Masalah yang saya hadapi itu
rajin lagi dan lebih kreatif lagi di dalam pembelajaran saya. Oke, baik. Melalui pertemuan ini semoga saya bisa membantu ya Bu ya, untuk memberikan solusi nanti dan menyelesaikan masalah Ibu, dan Ibu bisa menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Iya. Baik. Dari yang sudah Ibu lakukan, apa saja yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Selama ini aku dalam pencapaian tujuan pembelajaran saya merasa seperti metode pembelajaran di awal saya bikin sudah menantang siswa. Contohnya saya memberikan beberapa argumen tentang bagaimana dia bermain alat dan bagaimana harapannya dalam permainan alat musik itu. Rasanya dalam bentuk apresiasi saya juga memberikan beberapa video, meskipun kadang tidak saya tampilkan tetapi saya searching lewat WhatsApp grupnya. Di sana ada beberapa video bisa mereka lihat dan apresiasi untuk kedepannya dan pembelajaran saya. Seperti itu Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan, jika diskalakan dalam angka, kira-kira Ibu berada di skala berapa? Jika saya boleh berbicara ya Bu, angka itu saya rasa mungkin berada pada 5 atau bisa dikatakan ada 5,5 begitu Bu. Karena bagi saya angka 5 itu adalah jika guru sudah memberikan apresiasi, saya merasakan saya rasanya sudah memberikan yang terbaik untuk siswa, tetapi anak tersebut masih juga mungkin belum 100%, mungkin pada di 50-50 ada anak yang bisa lebih menekuni dan lebih meneliti dan melihat untuk pembelajaran praktek saya, dan ada juga yang masih kurang. Nah, saya yang masih kurangnya ini yang saya rasakan. Dari yang Ibu sampaikan tadi, Ibu sekarang masih berada pada skala 5 ya Bu ya? Iya. Nah, jadi kira-kira Ibu mau meningkatkan menjadi skala berapa? Jika saya boleh memilih Bu dari skala 1 sampai 10 itu karena ini berhubungan dengan setelah memahami ilmu teori mereka juga harus memakai ilmu praktek, makanya saya di awal semuanya ada 50-50 pada anak. Jadi saya berharap itu ada 8 atau 9, di mana kompetensi anak itu lewat kompetensi ilmu teori mereka juga bisa menerapkan. Jadi saya berharap berada pada angka 9 karena 2 metode yang akan saya gabungkan menjadi satu tujuan untuk pembelajaran anak. Oke, baik. Untuk meningkatkan kompetensi itu, Mungkin selama ini saya hanya searching gitu lewat WhatsApp seperti yang saya bilang tadi ya Ibu. Mungkin ke depan saya lebih membawa alat yang ada, fasilitas yang ada di sekolah saya bawa ke dalam kelas dan memberikan beberapa contoh lewat anak yang sudah mendapatkan 50% dalam bentuk yang sudah mereka pahami tadi. Saya lebih memberikan contoh tutor sebaya terhadap mereka. Jadi lewat tutor sebaya itu mereka mungkin lebih ada daya tariknya untuk pembelajaran. Nah, anak yang sudah mengetahui dan lebih memiliki di bidang itu saya contohkan ke depan. Meskipun saya memberikan apresiasi lewat video tadi ya Ibu. Nah, mungkin itu akan menampilkan anak yang pandai lagi. Bukan dalam arti kata saya membedakan anak nanti dan itu, cuma apresiasi agar mereka kenapa teman bisa saya tidak. Yang kedua, mungkin saya akan memberikan kesempatan meskipun mereka belum paham dengan materi, saya akan memberikan kesempatan siapa yang mencoba ke depan dengan alat yang ada ini. Contohnya mungkin bermain gembira, bermain alat musik modern. Jadi alat itu mereka pegang, mungkin dengan rasa penasaran itu mereka mungkin akan lebih giat dan gigih dalam bermain alat musik tersebut. Selanjutnya saya akan mencoba memberikan beberapa metode, yaitu dalam pembentukan karakter tutor sebaya di antara siswa. Saya akan memberikan kelompok siswa yang sudah mendapatkan secara 50-50 dalam pembelajaran saya bentuk dalam beberapa kelompok. Siswa yang mampu saya bagi dalam sekian kelompok. Siswa yang berada di antara 50% yang kurang memahami pelajaran saya yang tadi, otomatis saya bagi juga ke dalam kelompok yang sudah bisa tadi. ada lagi
akhir bulan Juli ya Ibu, ke depan kita juga akan berada pada proses pembelajaran yang sudah aktif. Jadi mulai minggu depan insya Allah Bu, saya akan masuk dalam metode yang saya rencanakan ini lewat kita coba dulu di kelas yang saya tuju, yang betul-betul anak yang rasanya belum mampu dan belum bisa connect dengan pembelajaran saya tadi. Oke, baik. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana ini? Lewat perencanaan ini mungkin saya butuh yang pertama itu fasilitas sekolah ya Bu. Lewat fasilitas sekolah itu saya mungkin akan butuh perencanaan ini akan berbicara dengan kepala sekolah dulu. Dengan kepala sekolah, setelah kepala sekolah nanti saya akan mungkin berdiskusi dengan wakil. Setelah dengan wakil berhubung nanti ada praktek, maka saya akan berbincang dengan rekan sejawat saya. Tujuan dari intinya itu adalah yang pusatnya itu adalah anak saya yang jadi senternya untuk pembelajaran. Oke, bagaimana tindak lanjut untuk melihat pencapaian rencana ini? Dalam melakukan tindak lanjut tersebut, saya mungkin memberikan atau mencari sebuah jawaban lewat kegiatan-kegiatan tadi dengan berdampingan bersama rekan lewat media-media atau metode-metode yang sudah Oke, bagus sekali ya Bu Tin ya. Dari rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi itu sangat luar biasa sekali ya Bu. Silakan itu Ibu lakukan, jadi segera mungkin itu dilakukan ya Bu Tin ya. Jadi nanti saya tunggu ya Bu ya kabarnya setelah Ibu melakukan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi. ya. Terima kasih Bu, saya merasa juga dan semoga ke depan apa yang saya takutkan itu bisa terencana dan anak-anak bisa lebih menyukai bidang praktek dan sukses juga untuk acara yang saya tuju. Semoga apa yang saya inginkan bisa tercapai. Terima kasih banyak ya Ibu. Ya sama-sama Bu Tin. Semoga berhasil ya, semangat Bu Tin. Ya Ibu. Baik, Terima kasih Bu.